dong, aku semangat untuk ibadah pagi ini. Teman-teman di rumah gimana? Masih tetap semangat kan sama dengan Pino dan Tintin hari ini? Pasti kita harus semangat. Yes. Tintin, ayo kita mulai ibadah kita aja yuk. Betul Pino, mulai yuk. Yuk, kita hitung ya. Teman-teman mulai yuk. Yuk. 1, 2, 3. Selamat beribadah teman-teman. Shalom adik-adik yang di rumah. Shalom. Pasti adik-adik yang di rumah udah penuh dengan semangat dan roh yang menyala-nyala untuk ibadah kita hari ini. Amin. Amin. Nah adik-adik sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini, kami mau memulai ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus Allah menyertai sepanjang ibadah kami dengan kuasa-Mu, dengan pimpinan-Mu Tuhan. Kami memulai ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kakak mau dengar semangat adik-adik, berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Nah sekarang adik-adik yang bersuka cita kakak undang bangkit berdiri. Gimana Kak Lupita? Ya. Pasti juga bersuka cita kan? Pasti Kak. Nah mari kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalam. Sekali lagi adik-adik, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sama-sama katakan. Oh ya? Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sebelah kiri adik-adik, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Lebih lagi adik-adik, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa Engkau sangat baik bagi hidup kami. Saat ini kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau sanjung Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku sanjung Kau
Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kami sanjung Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkaulah Tuhan, Imam besar, oh, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari adik-adik, angkat dua-dua tanganmu di hadapan Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, amin. Sebab Engkau Imam besar agung. Kami sanjung, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Oh, ku sanjung Kau Tuhan, ku sanjung Kau di tempat. Marilah kuasa-Mu Tuhan, sebab Engkau Imam besar. Kami sanjung, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang, dan ku datang menyembahmu. Kami datang Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya, Yesus, Engkau kami sanjung, Allah yang sungguh hebat, Allah yang sungguh baik. Engkau Imam besar kami Tuhan, Engkau sangat haleluya. Terima kasih, segala pujian kami Tuhan hanya bagi nama-Mu. Haleluya, bahagia kami bersyukur buat kasih-Mu bagi hidup kami Tuhan, buat pertolongan-Mu, anugerah-Mu Bapa. Segala pujian hanya bagi-Mu. Yesus Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu Yesusku, kami agungkan Engkau Bapa. Terima kasih, sungguh Kau baik Tuhan.
Yesus baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari adik-adik, kita angkat dua-dua tangan kita. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan kami datang, dan ku datang menyembahmu, dan ku datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, ini waktunya kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau saat ini Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Ini kami berikan hati kami dan pikiran kami dan seluruh hidup kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semua yang sudah bisa membaca, kita buka firman Tuhan di Alkitab. Kita buka Ayub pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8. Ayub 1 ayat 6 sampai 8. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Ayat 6, 3, 2, 1 ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Nah adik-adik, firman Tuhan kita pagi hari ini temanya dipuji oleh Tuhan. Sama-sama kita katakan, dipuji oleh Tuhan. Kakak mau tanya sama adik-adik yang ada di rumah, siapa yang senang dipuji? Nah, yang dipuji dibilang, kamu cantik hari ini, kamu ganteng hari ini, kamu hebat, kamu pintar, wah kamu luar biasa. Biasanya kalau kita dipuji seperti itu oleh orang, oleh mama atau papa kita, biasanya kita senang gak? Senang. Semua orang yang mendapat pujian pasti senang, pasti dia sukacita. Nah adik-adik, firman Tuhan kita pagi hari ini, kita mau belajar lagi dari kehidupan seorang Ayub. Ayub mendapat pujian adik-adik, tapi yang paling hebatnya adalah dia mendapatkan pujian dari Tuhan. Yang memuji Ayub itu Tuhan Yesus, yang membangga-banggakan Ayub itu Tuhan Yesus adik-adik. Wah, luar biasa ya hidup Ayub ini adik-adik. Kalau kita dipuji manusia aja tadi kita bilang senang, apalagi kalau yang memuji kita itu tuh Tuhan. Adik-adik, Ayub itu manusia biasa sama seperti kita. Dia bisa berdosa juga, dia memiliki dosa juga, tapi dia dipuji oleh Tuhan bukan karena dia orang kaya. Tuhan memuji Ayub bukan karena dia punya harta di negerinya, bukan karena dia orang yang sangat kaya di negerinya, tapi Ayub mendapatkan pujian dari Tuhan karena
hidupnya yang pertama saleh. Nah, kita mau belajar dari Ayub adik-adik. Dia hidupnya saleh. Saleh itu artinya taat. Saleh itu artinya sungguh-sungguh menjalankan ibadahnya kepada Tuhan. Amin adik-adik. Nah, jadi adik-adik, kita mau belajar seperti Ayub yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Contohnya apa Kak? Nah adik-adik, sewaktu kita mau ibadah hari Minggu, ibadah online, kita harus persiapkan seluruhnya untuk beribadah. Contohnya, kita harus bangun lebih cepat. Kalau ibadah online-nya jam 9, adik-adik mungkin harus bangun jam 8 supaya bisa mandi dulu, berpakaian yang rapi, sarapan, sehingga ketika ibadah itu bisa sungguh-sungguh adik-adik, semuanya sudah beres. Lalu siapkan buku catatannya, penanya, yang sudah bisa membaca, siapkan Alkitabnya. Itu tandanya kita sungguh-sungguh menjalankan ibadah kita kepada Tuhan, termasuk cara mempersiapkan ibadah kita adik-adik. Lalu hatinya sungguh-sungguh dipersiapkan ketika beribadah, waktunya memuji menyembah Tuhan, semangat melakukannya. Ketika mendengarkan firman Tuhan, tenang duduknya, sungguh-sungguh untuk menerima firman Tuhan. Amin adik-adik. Nah, yang pertama itu seperti Ayub, saleh, sungguh-sungguh menjalankan ibadah kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa Ayub hidupnya dipuji oleh Tuhan? Karena Ayub itu orang yang jujur. Katakan sama-sama dengan kakak, jujur. Amin adik-adik. Jujur itu artinya tidak berbohong. Jujur itu berkata benar, berkata apa adanya. Contoh, kalau adik-adik ditanya, tadi waktu mau makan berdoa atau tidak? Nah, biasanya adik-adik jawab apa? Harus berkata apa adanya. Kalau adik-adik tadi berdoa, bilang aku berdoa. Tapi kalau adik-adik lupa, katakan oh iya aku lupa berdoa. Nah itu namanya berkata jujur. Lalu adik-adik, jujur itu artinya tidak berbohong. Contohnya lagi adalah ketika adik-adik ditanya oleh mamanya, gak sengaja menjatuhkan gelas lalu pecah, dan mamanya bertanya, loh kok gelasnya bisa pecah? Nah adik-adik harus berkata jujur, maaf ma, tadi aku gak sengaja menyenggol gelasnya, jadi tadi gelasnya pecah. Itu termasuk contoh berkata jujur, berkata benar. Amin adik-adik. Nah, yang ketiga kita mau belajar dari Ayub. Kenapa Ayub bisa dipuji oleh Tuhan? Karena Ayub takut akan Allah. Hidupnya takut akan Tuhan. Amin adik-adik. Katakan sama kakak sama-sama, takut akan Allah atau takut akan Tuhan. Nah, takut akan Allah itu artinya bukan menjauhi Tuhan. Artinya takut akan Tuhan itu bukan sembunyi dari Tuhan karena ketakutan, bukan. Takut akan Allah itu artinya menuruti dan melakukan firman Tuhan. Amin adik-adik. Takut akan Allah itu melakukan perintah Tuhan. Apa aja perintah Tuhan? Ada banyak perintah Tuhan yang harus kita lakukan adik-adik. Firman Tuhan mencatat beberapa hal yang harus kita lakukan. Contohnya beribadah kepada Tuhan, itu juga melakukan perintah Tuhan. Ketika adik-adik setiap minggu ibadah online, itu termasuk melakukan perintah Tuhan. Lalu menuruti kedua orang tua kita, itu juga melakukan perintah Tuhan. Hormat kepada orang tua kita, mama dan papa kita, itu juga melakukan perintah Tuhan. Mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang terdekat kita, mengasihi kedua orang tua kita, mengasihi teman-teman kita, itu termasuk melakukan perintah Tuhan atau melakukan firman Tuhan. Nah adik-adik, yang terakhir, kenapa Ayub hidupnya bisa dipuji oleh Tuhan? Ayub dibanggakan oleh Tuhan karena dia menjauhi kejahatan. Sama-sama kita katakan, menjauhi kejahatan. Nah, gak mudah adik-adik untuk menjauhi kejahatan. Kita harus benar-benar menjaga
pikiran kita dari kejahatan. Yang kita pikirkan itu bukan yang jahat-jahat, tetapi yang kita pikirkan adalah yang baik karena Tuhan Yesus. Perkataan kita juga harus kita jaga, menjauhi kejahatan dari perkataan kita, termasuk tadi poin yang kedua tadi, berkata benar atau berkata jujur. Lalu perkataan kita itu tidak boleh mencarut, tidak boleh kasar, tidak boleh marah-marah, tidak boleh berkata bohong. Itu menjauhi kejahatan. Nah, apalagi yang harus kita jauhi? Kejahatan apalagi? Mungkin perbuatan kita, adik-adik. Hati kita juga gak boleh ada iri hati dalam hati kita, gak boleh ada rasa cemburu di dalam hati kita. Itu termasuk menjauhi kejahatan. Nah, kalau kita bisa berjuang untuk melakukan keempat poin ini hari ini adik-adik, seperti Ayub yang tadi yang pertama hidupnya saleh, sungguh-sungguh menjalankan ibadahnya kepada Tuhan, mempersiapkan ibadahnya kepada Tuhan. Yang kedua, jujur, tidak berbohong, berkata benar, berkata apa adanya. Yang ketiga, hidup takut akan Allah, menuruti dan melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan. Dan yang terakhir, menjauhi kejahatan. Pikiran kita dari yang jahat, perkataan kita dari yang jahat, perbuatan hati kita dari yang jahat. Kalau kita bisa berjuang untuk hidup melakukan keempat poin ini, pasti Tuhan bangga sama kita. Pasti kita dipuji oleh Tuhan. Amin adik-adik. Kita harus berjuang setiap hari supaya seperti Ayub, dia manusia biasa sama seperti kita, tapi Tuhan memuji Ayub. Amin. Nah, kita mau belajar dari kehidupan Ayub hari ini. Mari adik-adik, kita mau responi firman Tuhan. Semua letakin Alkitabnya, buku catatan dan penanya. Kita berikan hati kita katakan, aku memujimu, aku menyembahmu Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau belajar seperti Ayub lagi hari ini Tuhan. Kalau Tuhan bisa memuji Ayub karena Ayub hidup saleh, hidup untuk mempersiapkan ibadah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, berkata jujur di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Kami mau belajar hari ini lagi seperti Ayub. Kami rindu juga mendapat pujian dari Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu gak mudah, tapi kami percaya ketika kami mau berjuang, kami tahu kekuatan dari Tuhan, kami tahu kemampuan dari Tuhan. Tuhan berikan atas setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Secara khusus untuk semua adik-adik yang ada di rumah, Tuhan memberkati mereka. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh mereka lakukan dalam seluruh kehidupan adik-adik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan adik-adik. Terima kasih untuk adik-adik yang boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pasti semuanya diberkati, amin? Amin Kak. Nah, hari ini kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, kami mau memberikan persembahan kami, biarlah kiranya Engkau memberkati sebagai kemuliaan untuk nama-Mu Tuhan. Dengan sukacita kami memberi. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian
bagi Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, apa? Engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Yang percaya bahwa dia anak raja, katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Wah, puji Tuhan. Pasti kita udah senang sekali nih Pino, udah memuji Tuhan, udah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang apa Pino? Waktunya ayat hafalan. Yeay! Teman-teman yang di rumah, ayo bangkit berdiri. Betul, ayo adik-adik, Ayo kita bangkit bareng-bareng. berdiri. Hitung ya Pino. 1, 2, 3. Mazmur 11 ayat 7. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Wah, singkat dan mudah dihafalkan Pino. Iya Kak Meli. Adik-adik yang di rumah, ayo terus dihafal ayat hafalannya supaya adik-adik semakin diberkati oleh Tuhan. Selamat menghafal ya adik-adik. Menghafal. Dadah. Dadah. Dadah, dadah. Dadah. Terima kasih untuk adik-adik yang boleh beribadah sepanjang hari ini. Dari awal kita memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya adik-adik, minggu ini kita masih komsel melalui aplikasi Zoom. Setiap hari Kamis jam 5 sore. Jangan mau ketinggalan untuk terus bertumbuh mendengarkan firman Tuhan. Amin adik-adik. Lalu jangan lupa ya, linknya ini dibagikan, link ibadah kita pagi hari ini dibagikan ke teman-teman adik-adik supaya mereka juga mendengar firman Tuhan dan bisa beribadah. Happy birthday buat adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati menjadi anak yang mengasihi Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan adik-adik. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa, kita mau selesaikan ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau adik-adik boleh beribadah lagi hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa sepanjang minggu ini semua adik-adik ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam berkat Tuhan yang melimpah-limpah, sehingga minggu depan kami boleh bertemu kembali untuk ibadah online bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami puji Engkau, kami sembah Engkau, Raja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di ibadah online kita minggu depan. Shalom.